Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua. Eh, di sini bersama kita penyuluh pajak dari kantor pajak Bandar Lampung 1. Sekarang dengan saya Ardian Mahardi dan rekan saya. Ya, halo kawan pajak. Perkenalkan saya Fadil Arahap dari Bandar Lampung 1. Kita di sini sama-sama penyuluh ya. Jadi Mas Ardian juga penyuluh, saya juga penyuluh. Gimana nih Mas Ardian? Siang-siang ngantuk atau masih semangat? Ya, agak ngantuk dikit sih Agak ya ngantuk Mas ya. dikit ya. Oke, jadi kawan pajak semua di kesempatan kali ini kita nih mau bahas tentang apa Mas Fadil? Oke, kawan pajak hari ini kita akan bahas terkait aktivasi akun Cortex sesuai dengan tema pada poster Instagram yang telah kita posting beberapa hari yang lalu. Oke, nah kawan pajak, kalau kawan pajak suka lihat di media sosial atau bahkan dapat email ya, Mas Fadil ya, dapat email, dapat WhatsApp himbauan untuk aktivasi akun, yang jelas tapi bukan yang penipuan ya. Nah itu memang eh, kalau kalau dari pesannya dan domainnya itu pajak.go.id dan benar dari kami, itu ialah bentuk himbauan kami untuk wajib pajak kawan pajak semua agar segera aktivasi akun Cortex ya, Mas Ya, Fadil. betul. Jadi kan ceritanya kan awalnya DJP online gitu ya, DJP online, aplikasi-aplikasi pajak yang lama itu sekarang 2025 ini mulai awal tahun 2025 itu sudah menggunakan NPWP format 16 digit. Nah, ini format baru NPWP. Bagi wajib pajak orang pribadi seperti saya gitu ya, Mas Ardian, teman-teman semua wajib pajak itu berubah dari NPWP lama menjadi NIK untuk orang pribadi, itu perorangan gitu ya. Untuk wajib pajak badan, bagaimana cara membuat format 16 digitnya? Yaitu dengan cara menambahkan angka 0 di depan NPWP lamanya. Jadi sebetulnya kalau untuk badan tidak banyak berubah. Yang paling berubah adalah terkait orang pribadi perorangan gitu ya. Dari orang pribadi kepada sorry dari NPWP kepada NIK. Permasalahannya adalah, nah ini Mas Ardian, zaman dulu ini kalau kita daftar NPWP, apalagi orang tua kita itu dulunya belum ada pemadanan Iya. antara NPWP dan NIK, KTP gitu ya. Nah, jadi karena sudah Cortex ya, sudah menggunakan NIK, otomatis NPWP lamanya itu tidak terbaca di sistem pajak. Nah, bagaimana apa efeknya? Efeknya adalah apabila dia kerja dalam suatu tempat gitu ya, sebagai pegawai swasta atau PNS, maka si tempat kerjanya tidak bisa membuatkan bukti potong atas NIK atau NPP tersebut karena dulunya Mm-mm. NPP-nya belum ada NIK-nya. Nah, jadi sekarang diminta memadankan antara NPWP lama pribadi dengan NIK KTP pribadi. Tuh. Seperti itu cerita awalnya. Nah, ini sudah akhir akhir tahun nih kawan pajak. Jadi sudah hampir Desember kita tahun depan akan melaporkan SPT tahunan orang pribadi dan badan dan itu sudah menggunakan NIK login ke Cortex-nya. Cara masuk ke Cortex-nya kita sudah menggunakan NIK KTP. Nah, seperti itu. Jadi nggak NPP lama lagi ya sekarang ya Mas ya? Ya, bagi orang pribadi sudah tidak lagi menggunakan NPWP NPP lama. pribadi yang lama. Gitu. Oke, nah berarti kawan pajak sudah jelas ya bahwa mulai mulai di Cortex ya Mas Fadil ya Ya, utamanya ya mulai di Cortex kita sudah pakai NPWP 16 digit untuk pribadi pakai NIK dan untuk badan itu ditambah 0 di depannya bagi NPWP yang lama ya. Nah, terus eh, terkait Cortex nih Mas Fadil, gimana sih cara kita akses Cortex ini? Mungkin dari lamannya kah atau pakai aplikasi? Banyak yang tanya nih, Mas Fadil. Apakah ada aplikasinya di Play Store dan sebagainya? Bisa dijelasin, Mas? oke Mas Ardian. Jadi di layar teman-teman kawan pajak bisa lihat ya di bawah video kita itu ada Sini. tampilan ya, ada tampilan dari halaman utama Cortex. Jadi Cortex ini base-nya adalah website. Ya, jadi bukan aplikasi, bukan downloadan, bukan instalan. Jadi dia website, artinya dia mobile, bisa dipakai di manapun dan kapanpun asalkan terhubung dengan internet gitu ya. Bisa di handphone, bisa di laptop atau di perangkat lainnya dengan koneksi jaringan internet. Nah, jadi Cortex ini ya loginnya itu menggunakan NPWP format 16 digit ya, bisa menggunakan NIK KTP atau NPWP badan. Yang baru dengan Cortex ini adalah dan yang berbeda dengan aplikasi perpajakan sebelumnya adalah kalau kita login ke Cortex itu menggunakan NIK baik pribadi maupun badan atau perusahaan ataupun ini ya
pemerintahan gitu ya, instansi pemerintah. Hmm. Nanti begitu kita sudah masuk ke Cortex, sudah login ke Cortex sebagai individu NIK, kita bisa memilih kita akan mewakili NPWP mana. Nah, kita istilahnya impersonate nih, di Oke, pajak istilahnya impersonate. impersonate. Saya sebagai pribadi ini adalah direktur dari sebuah perusahaan. Nanti nama perusahaannya, NPWP perusahaannya muncul di bawah nama pribadi saya sebagai direktur atau saya sebagai bendahara pemerintahan. Di bawahnya nanti ada nama dinasnya, dinas apa atau kementerian apa. Nah, kita pindah dari login pribadi kepada badan atau perusahaan yang kita wakili. Nah, itu Oke. yang hal yang baru di Cortex yang belum ada Hmm. di DJP Ya. Online, belum ada di aplikasi perpajakan yang lama yang lainnya. Oke, mungkin kalau kita flashback sedikit, waktu di DJP online untuk badan masih pakai NPP badan ya, Mas Fadil ya, Ya, benar ya? Untuk apa aja DCP aksesnya. online, apalagi e-faktur, Faktur, PP faktur, Enova gitu ya. Innova ya benar. Mungkin sebagian ada pakai aplikasi ISPT, Yang desktop ya, ya SPT desktop semua. desktop. Itu banyak sekali aplikasi aplikasi lama yang sebetulnya sekarang bukan ditutup ya, tapi Ya, tidak lagi digunakan karena oke. menyangkut tahun pajaknya. Kalau kita masih ada keperluan, masih ada kepentingan membetulkan sesuatu faktur atau bukti potong 2024 dan sebelumnya, aplikasinya dan websitenya masih bisa digunakan ya kawan pajak ya. Jadi bukan dimatikan atau di shutdown gitu ya, tetap, Ya, tetap bisa digunakan hanya apabila kita punya kepentingan di tahun 2024 dan 24 ke belakang sebelumnya. ya. Ya, itu Mas Arya. Oke, berarti tadi dijelasin Mas Fadil ya, dicontohkan tadi semua login itu pakai pribadi ya Mas ya, nantinya Ya, di Cortex ya. Jadi contoh tadi untuk perorangan pasti kita masing-masing, dan jika kita direktur PT, kita login pribadi kita, baru mewakili PT, dan untuk instansi, login si bendahara, baru mewakili si dinas atau kementeriannya misalnya Mas Fadil ya. ya. Oke, nah eh, Mas Fadil, nah kemudian untuk akses korteksnya nih Mas, kan tadi kita lihat di layar ya ada eh, laman login ya Mas ya. Ya, halaman login. Itu kita pakai password yang DJP online lama bisa nggak Mas? Atau memang harus buat baru atau bagaimana sih sebenarnya? Oke, jadi format dari password yang diminta dari Cortex itu sedikit berbeda dan mungkin sedikit apa ya, Lebih rahasia lebih apa ya? kompleks ya daripada password yang disyaratkan di DJP Online dan aplikasi-aplikasi lainnya. Di aplikasi sebelumnya mungkin hanya diminta minimal 6 karakter, bebas, pakai angka, pakai huruf, pakai simbol. Tetapi di Cortex sudah diwajibkan menggunakan kombinasi password, yaitu kombinasi ada huruf besar, kecil, Angka. angka, dan simbol-simbol khusus. Jadi memang untuk keamanan, kepentingan keamanan ya, jadi tingkat keamanan lebih tinggi, tidak lebih mudah dibobol oleh oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Gitu. Oke, nah berarti kalau passwordnya berbeda, berarti kita harus buat password baru atau login baru nih Mas? Oke, Bisa jadi dijelaskan nih? teman-teman kawan pajak, apabila ini adalah hal baru pertama kali login ke Cortex, dicoba menggunakan NIK dan password lamanya DJP Online. Nanti secara otomatis website Cortex-nya akan mengarahkan kepada pembuatan atau pengiriman password baru. Nah, gitu ya. Tapi itu untuk yang pernah login ke DJP Online Oke, sebelumnya pengguna DJP dan online berhasil ya. gitu ya. Tapi Mhm. kalau yang belum pernah ke login ke DJP Online dan baru pertama kali login ke aplikasi pajak di Cortex, silakan ada tombol ini kita coba lihatkan ya di layar itu ada tampilan utama dari halaman utama Cortex. Nah, di situ ada tombol lupa kata sandi dan di bawahnya lagi ada tombol aktivasi akun wajib pajak. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah kalau teman-teman kawan pajak belum pernah sama sekali membuka aplikasi DJP Online atau Cortex, kita sarankan pertama kali klik yang aktivasi. Yang paling bawah itu ya aktivasi akun wajib pajak. Nah, kalau sudah pernah login ke DJP Online atau Cortex sebelumnya tetapi lupa kata sandinya, bisa menggunakan yang tombol lupa kata sandi. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau diaktifasi akun wajib pajak, teman-teman diminta menginput kembali email, nomor telepon, selfie gitu ya, lengkap. Jadi kemudian nanti kalau submit gitu, kirim. Tapi kalau yang di menu lupa kata sandi atau lupa password, dia hanya menginput NIK
kemudian nanti ada hint itu, ada hint emailnya, bintang-bintang apa-apa-apa, Oh, at oke, iya. bintang-bintang-bintang. Jadi kita kemungkinan tahu tuh, oh ini nggak ini email saya yang dipakai yang ini gitu ya. Mm, mm. Itu kalau muncul hintnya gitu ya. Iya, Tapi kalau nggak muncul, disarankan kembali ke aktivasi akun wajib aktivasi pajak. akun wajib pajak. Oke, berarti tadi untuk yang sudah pernah DJP online ya Mas ya, itu Iya, login dengan password DJP online-nya, nanti akan diminta ubah password ya Mas ya, benar betul. ya? Tapi kalau sudah pernah DJP online, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tapi passwordnya lupa ya Mas ya, Lupa, itu pilihnya lupa kata sandi. lupa kata sandi. Dan nanti ada semacam clue di emailnya Mas Ya, Fadil ya. Oke, nah, oke, berarti yang oke, nah Mas, saya mau nanya nih Mas, kalau clue emailnya itu ternyata nggak sesuai atau eh, itu HP yang lama dan ganti email, ganti HP gitu, nggak bisa lagi diakses gitu ya nggak emailnya bisa ya. diakses. Itu Nah, berarti teman-teman kawan pajak diminta melakukan perubahan data ke kantor pajak terdekat. oke, ubah Ya, email. ubah email dan nomor telepon apabila salah ya atau tidak tahu ini hintnya masuk kemana nih emailnya gitu ya. Ya, benar. Mas Ardian itu kalau misalkan kita masukkan NIK kemudian ada hintnya email itu bukan berarti itu ya sudah tertulis ya, tapi kita tulis ulang gitu. Oh Kita ya, ketik benar. ulang. Oh, banyak nih wajib Ya, pajak ini langsung next ya. misalkan nama saya Fadil, kemudian nanti bintang-bintangnya F, bintang bintang HIL. Itu bukan berarti saya sudah mengetik emailnya, tapi saya ketik ulang. Ya. F Hmm, A D I L at gmail.com. Dan itu oke. dia case sensitif. Artinya kalau database di kaminya huruf Kecil. besar, teman-teman inputnya juga huruf besar. Oke, nanti setelah berhasil isi, maksudnya setelah isi email yang benar ya, Mas Fadil ya, untuk yang lupa kata sandi masih kita bahas. Isi email yang benar, selanjutnya nanti akan masuk ke email ya? Ya, gitu. Oh, akan Jadi masuk ke setelah email. kita isi NIK, email, dan submit lupa kata sandinya, silakan cek email untuk nanti ada link pembuatan password. Nah, nanti di Hmm, situ baru bikin password barunya. Apa aja kombinasinya? Huruf besar, huruf kecil, angka, dan dan simbol simbol. khusus. Oke, ini seperti yang ada di bawah nih, Mas Fadil ya. Sini. Nah, itu contoh email yang masuk ke kawan pajak ketika lupa kata sandi ya. Oke, setelah ini berarti kan kawan pajak nanti akan buat password baru ya, Bikin Mas Fadil password ya. baru. Bikin password baru dan passphrase kalau nggak salah ya, Mas ya. Ya, Jadi, oh ini penjelasan sedikit ya, Mas Fadil, password dan passphrase itu apa sih? oke. Jadi kawan pajak bedanya apa nih? Password, apa passphrase, Nah, ada sertifikat elektronik, oke. kode otorisasi. Banyak banget ini istilah-istilah di Ya, pajak ya. benar benar benar. Intinya adalah kalau dia disebut password, nah, artinya dia kata sandi untuk masuk. Nah, Masuk Cortex. masuk ke login Cortex awal. Oke, password ya, Password ya. password. Kayak kita punya Facebook gitu kan, ada Hmm, ada username, ada password. Nah, itu untuk login Facebook. oke, Itu login namanya Facebook. password. Nah, bahasa Inggrisnya kata sandi. Ya, kebalik bahasa Indonesianya kata Ah, sandi. sorry, bahasa Inggrisnya kata sandi. Udah mulai ngantuk. Iya, iya. Nah, satu lagi tadi apa? Passphrase. Passphrase ya. Passphrase ya. Ada temen saya suka di bawah bilangnya pas pampres mas, pas pampres. Pampres, pampres. Pas pampres. Passphrase itu artinya adalah pengganti tanda tangan. Nah, jadi kan sebetulnya SPT ya, dokumen bukti potong, dokumen faktur, dokumen perpajakan. Itu kan kalau zaman dulu kita bikin secara manual ya di kertas gitu ya. Oke. Ada tanda Hmm, tangan, mungkin ada stempel perusahaan. Sekarang karena sudah elektronik, sudah digital, tidak ada lagi tanda tangan basah, tidak ada lagi oke. stempel atau cap. Nah, jadi penggantinya apa? Tanda tangan elektronik. Oke, Nah, TTE ya. Oke, ya, sama kita elektronik. istilahnya passphrase. Nanti di dalam Cortex itu ada lagi namanya istilahnya kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nah, diajukan satu kali di awal. Jadi pas begitu kita sudah mengajukan, ke depannya tidak perlu mengajukan kembali. Jadi sudah bisa menggunakan passphrase yang telah kita buat. Oke, nah ini ya. eh ini untuk di bawah ini contoh untuk yang sudah ada akun DJP online ya, Mas Fadil ya. Ya, ini Ini sudah punya akun ya. benar. Jadi dia nick dan bawa passwordnya itu password DJP online yang tadi kita bahas ya. Kemudian yang kedua, jadi ada tiga kondisi ya, Mas Fadil ya. Benar ya. Pertama, DJP online sudah pernah, maka pakai password DJP online. Kedua, DJP online belum pernah, maaf, DJP online sudah pernah, tapi lupa password DJP online, itu tadi lupa kata sandi yang barusan kita bahas. Nah, yang ketiga nih Mas, ini bisa aja wajib pajak itu dari dulu memang belum pernah lapor atau belum Oke.
DJP online. Atau yang kedua kemungkinannya dia terdaftar di 2025 ini ya. Oke. Jadi mau masuk Cortex, masuk akun pajak pertama lah pokoknya. Pokoknya pertama banget nih, nggak ada data login pajak sebelumnya lah. Itu gimana Mas? Ini maksudnya belum punya NPP gitu ya? Oh Atau nggak, bukan? sudah punya. Oh, sudah punya. Heeh. Jadi yang aktivasi akun. Oke. Oh, yang aktivasi akun ya? Kita ada nggak tampilannya? Aktivasi akun ada, habisnya ada ya? Ada yang saya nggak ada ya? Oh, dijelasin Slide-nya aja ada kayak nggak? slide. Ya udah. Nah, jadi teman-teman kalau yang belum pernah login ke DJP Online atau belum pernah akses aplikasi perpajakan sebelumnya, kita coba klik yang aktivasi akun wajib pajak yang paling bawah tuh di halaman utama Cortex. Kemudian nanti teman-teman diminta menginput NIK. NIK itu KTP ya, nomor KTP. Kemudian apabila nanti muncul nama wajib pajaknya pakai bintang-bintang itu disembunyikan, artinya telah terdaftar tapi belum aktivasi. Nah, Oke. jadi tinggal input email sama nomor telepon yang teman-teman rasa itu terdaftar. Ya, kemudian selfie atau ambil foto wajah, kemudian submit yang paling bawah. Memang banyak kemungkinannya kalau kita belum pernah aktivasi akun, emailnya entah dia salah atau belum terdaftar. Oke. Jadi email ini teman-teman kawan pajak tidak bisa diubah dari sisi wajib pajak. Ya, saat ini posisinya tidak bisa mengubah email dan nomor telepon dari sisi wajib pajak secara online. Jadi apabila email dan nomor teleponnya di Cortex-nya salah atau tidak tahu, memang untuk sementara teman-teman diminta ke kantor pajak terdekat ya. Jadi tidak mesti ke kantor pajak terdaftar, bisa ke kantor pajak manapun. Jadi kalau misalkan orang Bandar Lampung lagi main di Jakarta, mau aktivasi akun Cortex tapi nggak tahu emailnya, bisa ke kantor pajak di Jakarta yang terdekat. Nanti akan diarahkan untuk perubahan data, email, dan nomor telepon di kantor pajak terdekat. Oke, atau lagi kan banyak ya yang merantau ya Mas Fadil Ya, ya. lagi merantau. Jadi kerja di Jakarta. Oke, berarti memang ketika kita sudah sebagai wajib pajak ya Mas Fadil ya, ini kita bicara sudah mendaftar NPWP, tapi ternyata ada perbedaan atau kosong email dan HP-nya, berarti itu harus dibetulkan dulu Mas ya. Betul, ya. Jadi termasuk langkah yang paling utama yaitu memastikan setidaknya email Mas Fadil ya, Ya. setidaknya emailnya benar ya, karena kita kan opsi ya, ada email, ada nomor handphone gitu. Oke. Nah, setelah ini Mas, setelah aktivasi akun tadi untuk wajib pajak yang belum pernah punya akun pajak, itu kemana larinya nanti? Oke, jadi setelah aktivasi selesai, lupa kata sandi lagi ya setelah itu ya. Ya, nah ini contohnya ya, contoh proses aktivasi akun ya di bawah ini ada ini ya. Ini coba di layar kita lihat. Ini adalah tampilan kalau kita klik aktivasi akun wajib pajak, kita diminta menginput email dan nomor telepon. Nah, jika email kita dan nomor telepon kita benar atau tepat sesuai dengan database perpajakan, maka nanti ada tombol logo checklist gitu ya, warna hijau di sebelah email dan nomor teleponnya. Dan ini harus komplement ya. Jadi nggak mesti salah satu, tapi dua-duanya harus valid. Kalau emailnya valid, tapi nomor teleponnya tidak valid, tidak bisa dilanjutkan aktivasi akunnya. Jadi harus aktivasi valid antara email dan nomor telepon. Dan selfie. Oh ya, selfie-nya Selfie juga nih ada sedikit trik nih. Kalau teman-teman selfie terus divalidasi terus gagal gitu ya. Itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ini mungkin kejadiannya banyak di wanita gitu ya. Karena mungkin dulunya pas daftar KTP di Capil tidak menggunakan hijab. Nah, saat ini sudah berhijab. Teman-teman bisa coba cari tempat yang sepi gitu, nggak ada masyarakat umum. Oh ya, benar. Kita coba selfie menggunakan foto yang mirip seperti di KTP. Jadi sama tuh antara KTP dulu berdaftar sama hari ini. Atau yang pakai kacamata mungkin bisa